Itu sebabnya kadang-kadang juga suami istri bisa berantem. Itu untuk nanti rohaki ya teh. Bisa gitu. Berantem itu. Maksudnya harus saling pengertian. Haleluya. Iya, jadi ini kita sampai bisa mengerti kehendak Allah. Nah, jadi firman Tuhan ini banyak tidak mengerti, saudaraku. Tapi kalau kita semakin mengasihi Tuhan, semakin rindu kepada Tuhan, Tuhan akan membuka semua rahasianya kepada orang yang dikasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita, sampai Tuhan nanti membuka isi hatinya dan kita mengerti isi hati Tuhan. Ini yang sangat baik. Untuk apa? Supaya kita mengerti kalau Tuhan datang sesuai dengan pengertian yang kita lakukan, maka sesuai perbuatannya Tuhan akan memberkati kita. Jadi 4 posisi ini saya lihat. Ada yang kelompok yang sulung bagi Tuhan. Nah, itu satu kelompok gitu. Itu penyerahannya, pengikutannya luar biasa. Ada yang berbuat 100, ada yang berbuat 60, ada yang berbuat 30. Ini saya tidak bikin-bikin, saya hanya belajar firman Tuhan, saudara. Di mobil, ada lahir di dokar. Bisa ya, ini saudaraku. Tapi kalau Yesus memang dia lahir di kandang, karena setiap penginapan, setiap rumah sudah mereka ketok sepanjang perjalanan mereka, tapi tidak ada yang membuka, sehingga hanya kandang itu saja yang terbuka karena sudah memang waktunya mereka masuk di situ dan Yesus lahir di sana. Itu menunjukkan satu kesederhanaan karena Yesus mau mencari semua manusia dari serendah apa saja pun diterima. Itu kedatangan yang pertama. Tapi kedatangan yang kedua kita sudah lihat di sini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan. Bukan hanya kemuliaan dia, tapi kemuliaan Bapa juga. Jadi komplit semuanya. Diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu ia akan, waktu itu ia akan membalas. Nah, di sini ada perubahan. Tadi menerima Yesus itu bukan karena sesuatu perbuatan, tapi 100% karena anugerahnya. Sehingga Rasul Paulus menerangkan kepada orang-orang di Efesus, untuk kita juga boleh terima juga. Kita akan membaca ini. Kita akan bacakan ini ayat yang saya baca ayat 8. Efesus pasal 2 sebab ini ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Nah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sini banyak kurang teliti. Jadi kita lihat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Orang yang diselamatkan itu
bukan otomatis masuk surga atau hidup kekal. Nah, disinilah kita harus mengerti. Karena mau hidup kekal itu nanti, itu bagaimana Yesus dalam kedatangannya yang kedua itu tadi. Nah, jadi keselamatan itu harus ditingkatkan bekerja. Sehingga di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 itu, kerjakanlah keselamatan itu. Nah, di sini harus hati-hati. Banyak kalau tidak mengerti, biarpun berkhotbah kemana-mana, selalu anugerah, memang enak, saudara-saudaraku. Tapi nanti kalau Yesus datang pada kali yang kedua, kita sudah jelas tadi baca, dia akan memberi sesuai perbuatannya. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus mengerti di mana hubungannya. Jadi, kalau dalam Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi di sini bukan lagi diam-diam, bukan hanya menerima, bukan disebut harus hanya dengan perbuatan Tuhan. Tapi dengan jelas, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Untuk selamat bukan pekerjaan kita. Tapi sesudah selamat, kerjakanlah keselamatan itu. Haleluya. Nah ini kalau tidak hati-hati, biar pendeta hanya kurang perhatikan, saudara. Ya, sebabnya kita tidak hanya dengan ketelitian sendiri, tapi berdoa minta Roh Kudus menerangi hati kita. Berdoa biar Roh Kudus memimpin pengertian kita, memimpin kehendak kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi kedatangan pertama Yesus Kristus tidak ada perbuatan manusia, itu murni karena kasih Tuhan bagi semua yang mau menerima Dia. Tetapi sesudah itu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, semua kita harus mengerjakan keselamatan itu. Jadi banyak juga tertipu, seolah-olah keselamatan itu sudah langsung hidup kekal. Padahal masih panjang lagi perjalanan. Sesudah selamat harus bekerja. Tadi dalam yang kita baca Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini menurut kasih karunia atau menurut perbuatan ini? Perbuatan, saudaraku. Jadi harus jelas-jelas. Ya. Jadi kalau sudah diselamatkan bukan berarti langsung masuk surga atau hidup kekal. Kecuali ini ada contoh dalam firman Tuhan. Salah seorang yang di sebelahnya Yesus itu, kalau dia berkata, Tuhan, bila Engkau sudah tiba dalam kerajaan, ingatlah saya. Langsung Yesus berkata, hari ini juga Engkau bersama saya dalam Firdaus.
Ya, di mana itu tadi baca? Boleh baca? Saya baca. Baca dulu. Ya, ada Injil Lukas atau Injil Matius. Ya, di dalam Yesus waktu disalib itu, nah, saudara-saudaraku, pasal 23, kalau kita mau perhatikan. Ya, Lukas 23. Ada yang dapat baca? Mulai 44 dah. Atau ya mulai 41 juga. Iya. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Iya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iya. Jadi saudara-saudaraku, kalau tidak ada lagi waktu untuk mengerjakan keselamatan itu, pada saat itu kita baru terima. Jadi tidak ada waktu yang kita pertanggungjawabkan. Nah, itu langsung Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Jadi hari itu juga. Iya. Setelah mereka selesai di dalam nafas kejasmaniannya, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Tetapi kalau ini tidak langsung terjadi, semua harus mengerjakan keselamatan itu. Amin, saudaraku. Nah, di sini kita harus mengerti. Jadi ada waktu mengerjakan keselamatan. Kalau tidak bekerja, maka dia akan binasa juga. Ya, semua kita harus perhatikan berdasarkan firman Tuhan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita boleh melihat perjalanan bangsa Israel ada di dalam 3 tahap. Ini juga menunjukkan kekristenan kita. Tahap pertama bagi bangsa Israel adalah selamat dari penguasaan Raja Firaun. Selamat dari penjajahan atau perbudakan Raja Firaun. Saudara-saudaraku, 400 tahun bangsa Israel ada di sana, ditindas, dijajah. Dan kalau mereka lepas dari penjajahan Firaun, mereka tidak ada yang pakai tenaga perang atau apapun, tidak. Hanya bangsa Israel berkata, atau Tuhan berkata kepada bangsa Israel, pada hari yang ditentukan, semua keluarga harus menyembelih domba. Dan darahnya harus diusapkan di setiap jenang pintu. Jadi di atas daripada pintu itu. Nanti kalau ada malaikat maut, nggak mau dia masuk dan tidak bisa. Sehingga bangsa Israel tidak ada yang mati satupun. Tetapi yang tidak ada tanda darah itu, semua anak sulung mati.
Mulai dari Firaun sampai semua masyarakat itu. Dan sesudah itu, Raja Firaun bersama dengan masyarakat berkata, semua kalian bangsa Israel, keluarlah, pergilah kalian. Mohon dengan sangat. Kira-kira begitu, saudaraku. Karena apa? Kamu kalau butuh apa? Makanan, minuman, bawa-bawa, kami kasih. Sampai bangsa Mesir perbendaharaan emas perak, mana yang orang Israel butuhkan diberikan. Itu hebat. Emas itu ya ada dipakai atau ada di pundi-pundi disimpan, ya diberikan pada bangsa Israel. Jadi sama sekali mereka keluar dari Mesir bukan perbuatan mereka, hanya percaya menyembelih domba dan darahnya disapukan di ambang pintu. Mereka keluar dan Tuhan bawa bangsa itu di pinggir Laut Merah atau Laut Teberau, itu sama itu. Laut Kolsom, Laut Merah, Laut Teberau, itu sama. Hanya tinggal tempat-tempatnya sama dengan Danau Galilea. Nah, itu karena dekat Galilea, Danau Galilea. Nanti kalau dekat Tiberias, jadi itu sama itu. Jadi begitu, saudara-saudaraku, ya. Jadi mereka ya terbentur dengan Laut Merah itu, Laut Kolsom itu. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, gedangkan tongkatmu ke arah air, dan itu laut terbelah. Yang luar biasa, mereka keluar. Dan kalau Raja Firaun sudah dekat, Tuhan bilang, kalau semua bangsa Israel sudah nyebrang, cabutlah tongkat itu, dan tertutup lagi air itu, matilah Raja Firaun. Nah, jadi itu kawasan Mesir sampai ke seberang itu, hanya dia tidak nyebrang, mati, tenggelam di air. Jadi itulah satu tempat yang bukan karena kekuasaan orang Israel, sepenuhnya karena kasih Allah. Setelah mereka keluar, sudah berbeda lagi. Tidak boleh sama. Tuhan beri firman dengan inti 10 hukum Taurat, tetapi bersamaan dengan itu masih banyak lagi. Mulai kalau kita lihat kitab Imamat mengenai korban ini semua itu ada, ya. Dan itu harus bangsa Israel perhatikan dan melakukan. Jadi kalau sudah selamat, ada waktunya, waktu kerja. Dan daerah mulai dari Gunung Sinai sampai ke Sungai Yordan, itu daerah yang luas. Disitulah bangsa Israel yang banyak mati karena tidak taat dan mengerjakan dengan sungguh apa yang Tuhan katakan. Jadi ada waktu kemurahan yang bukan kita kerjakan, adalah pekerjaan anak domba alam, tapi ada daerah yang harus kita bekerja dan sampai kepada pendudukan tanah Kanaan. Itu dari mulai Sungai Yordan sampai nanti mendiami tanah Kanaan. Itu semua harus perbuatan. Haleluya, saudaraku. Bisa paham. Jadi tidak sampai berkata nanti kekekalan itu hanya karunia Allah. Saya terlalu sering dengar, biarpun pendetanya udah tua, ya
Saudaraku, kalau pengertiannya begitu sampai Tuhan datang, kasihan. Tapi kita bisa mengerti itu anugerah Tuhan. Tetapi kalau sudah mengerti, saudaraku, semua kita ya berusaha menjadi pelaku firman Tuhan supaya kita menerima sesuai dengan apa yang kita lakukan. Amin, saudaraku. Tadi kan kita sudah baca itu. Mana tadi kita baca ya? Matius 16:27. Coba dulu baca bersama-sama. Dapat? Kalau sudah dapat, biar kita ulang-ulang gak apa-apa. 1, 2, 3. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi keselamatan itu 100% pekerjaan Tuhan. Dan ayatnya kita baca Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Tapi kalau Tuhan Yesus datang harus dengan perbuatan. Haleluya. Jadi kedatangan pertama anugerah. Kedatangan kedua memilih yang lebih baik. Haleluya. Nah, saya, saudara-saudaraku, semakin bersukacita mengikuti ya pendalaman firman, walaupun yang belajarnya saya sendiri, guru saya sendiri dengan Roh Kudus yang ngajar. Ya, ini sudah. Jadi rupanya ada 4 bagian ranking orang yang mendapat berkat itu. Dilihat dari buah. Dilihat dari buah. Jadi di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah. Jadi sebagai korban sulung. Sulung ini ada di dalam 2 bagian. Sulung juga dari kelahiran. Nah ini, jadi dulu di kampung kalau kita miara ternak ambil dari orang, ada giliran yang sulung, nanti anaknya dibagi gitu. Jadi dalam firman Tuhan, jadi bagian dari yang sulung itu bisa juga ternak, tapi bisa juga tanam-tanaman. Jadi kalau tanam-tanaman yang sulung disebut buah sulung. Buah sulung itu yang paling nyata kalau pisang. Pisang. Dan apalah hidupnya. Iya memang ke situ. Kalau padi, tapi kalau pisang, kalau di kampung, kalau belum benar-benar ada marsulu, ada 1 dan 2 yang matang, itu enggak ditebang kalau di kampung. Kalau di sini, yang penting cepat duit. Kalau di kampung enggak, ditunggu. Itu namanya ada buah sulung.
Jadi kalau sudah ditebang, kalau kita mau ambil juga, itu udah bisa langsung dimakan. Nah itu. Jadi kalau padi, ya pas itu Mama si Juni berkata begitu. Jadi kalau kita sudah mau panen, yang lain belum pada nguning, tapi ada beberapa itu, makanya diambillah satu gini, langsung diolah lah, baru nanti, nah itulah dibikin patumonan kayak Mama si Juni bilang, potong ayam lah, enak itu kalau udah begitu itu, padinya padi baru, wangi. Nah, di kampung belum tentu sekali setahun bisa makan lagi, tapi itu dapat makan itu patumonan, waduh enaknya bukan main ini saudara-saudara. Jadi ada juga yang sulung dari biji-bijian, ada juga yang sulung dari binatang. Nah di sini diberi yang sulung bagi Tuhan. Nah, disebut di sini tadi kita sudah baca ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ini satu kelompok, saudara-saudaraku, satu kelompok. Dan dalam Matius pasal 18 ada bantu tolong. Matius pasal 18. Oh, pasal 13 ya, pasal 13. Ini tentang penabur. Mulai 8 ya. Bantu. 11 ayat 8. Ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Iya. Jadi saudaraku, kalau kita mengerti itu adalah anugerah dari Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang juga suami istri bisa berantem. Itu sungguh tuh udah dirohaki ya teh. Bisa gitu. Berantem itu. Maksudnya harus saling pengertian. Haleluya. Iya, jadi ini kita sampai bisa mengerti kehendak Allah. Nah, jadi firman Tuhan ini banyak tidak mengerti saudaraku. Tapi kalau kita semakin mengasihi Tuhan, semakin rindu kepada Tuhan, Tuhan akan membuka semua rahasianya kepada orang yang dikasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita, sampai Tuhan nanti membuka isi hatinya dan kita mengerti isi hati Tuhan. Ini yang sangat baik. Untuk apa? Supaya kita mengerti kalau Tuhan datang sesuai dengan pengertian yang kita lakukan, maka sesuai perbuatannya Tuhan akan memberkati kita. Jadi 4 posisi ini saya lihat. Ada yang kelompok yang sulung bagi Tuhan. Nah itu satu kelompok gitu. Itu penyerahannya, pengikutannya luar biasa. Ada
yang berbuah 100, ada yang berbuah 60, ada yang berbuah 30. Ini saya tidak bikin-bikin, saya hanya belajar firman Tuhan, saudara. Tapi jangan, asal aku ke surga aja lah. Orang banyak yang sudah bertahan dalam apa yang tidak baik dalam dirinya untuk mempertahankan itu. Bukannya malah berbuat 30, dia bilang, oleh di pintu-pintu di surga ini, dia udah aduan. Dekat pintu-pintu itu saja katanya, dia sudah bersyukur. Saudara-saudaraku, tidak ada yang demikian. Nah, jadi supaya dibawa semuanya ke tempat buah, ke lumbung, ya buah sulung. Nah, yang buah 100, yang buah 60, buah 30. Nah, tapi saudaraku, jangan kita aku ambillah yang terbawah. Jangan begitu, saudaraku. Kalau duit maunya mana yang paling tinggi nilainya, itu langsung. 1.000 aja kau. Ya buat apa aku, katanya kan. Yang merah-merah dong. Nah, itu saudara-saudara, ya. Jadi supaya kita lebih bersungguh-sungguh, itu yang dimaksud, saudara-saudaraku, bahwa perjalanan rohani kita ini adalah masa di mana kita masih bisa berbuat. Karena posisi kita nanti di hadapan Tuhan itu adalah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu sebabnya tadi kita sudah baca di dalam Matius pasal yang ke-16 itu harus tertanam dalam hati kita untuk kita terus bergumul, berusaha supaya hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini itu bukan diam-diam, tapi kita harus bekerja. Makanya saudara-saudaraku, terus bergumul, cari terus, ya. Tapi kepada saudara kita, kalau dia lambat-lambat, kalau kita sudah kuat, hari dia lewat doa, lewat ya menolong, apalah semuanya. Ini saudaraku. Tapi jangan karena melihat yang tidak mau maju kita jadi ikut. Ada temanku di sini, weh. Tidak bersungguh-sungguh, jangan saudara-saudaraku. Kita ambil yang terbaik. Kita maju kepada posisi yang terbaik. Ini saudaraku. Itu sebabnya jangan banding-bandingkan. Saya cuma begini, saya begini. Enggak. Sama dengan uang itu aja, saudara-saudaraku. Jadi jangan ngajari anak-anak kecil. Aku yang merah-merah lah. Aku nggak mau yang biru. Ya anak-anak kan sudah tahu. Masa kita nggak tahu? Ya, anak Tuhan harus mengerti. Ya, hidup ini ada kesempatan untuk melayani Tuhan, berbuat. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan apanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita mau semua, kita sama-sama,
kita mau semua keluarga kita. Tapi kalau belum bisa, minimal kita tidak boleh mundur, saudara. Terus maju di dalam Tuhan. Supaya kita dalam posisi dan kita juga bisa menarik yang lain-lain. Nanti posisi-posisi ini kita akan masih perhatikan lagi dalam waktu yang Tuhan berikan. Tapi sekarang kita sudah mengerti, rebutlah posisi yang terbaik. Kalau yang sulung itu, saudaraku, itu sudah boleh terlambat loh. Karena kalau yang sulung sudah terlambat, nanti jadi apa yang terjadi? Sudah diambil berkatnya sama si Yakub. Haleluya. Yang sulung sebenarnya adalah si Esau. Tapi semua sudah diambil sama Pak Yakub. Saudara-saudaraku, sebabnya untuk yang sulung itu ada kesungguhan, harus benar-benar tidak dipengaruhi oleh apa saja pun. Kalau berlomba lari nomor 1, apakah dia bilang, ayo, aku tunggu. Tidak boleh begitu. Iya, saudaraku. Makanya kalau Lot mau ambil nama Lut ya. Nah, Lot bahasa Batak katanya. Nah, kalau Lut bahasa Indonesia. Walaupun istrinya itu sudah, tapi semoga di kita nggak ada, harus semua menang. Tapi mereka nggak mau apa? Ya, mundur. Mereka nggak mau berhenti, maju terus. Ini supaya mendapat yang terbaik. Soalnya kalau kita nunggu-nunggu yang lain, boro-boro nanti dapat 30 pun sudah nggak bisa. Karena bisa-bisa udah didahului semuanya yang lain. Itu sebabnya, saudaraku, untuk kerohanian terus maju dalam Tuhan. Kalau kita sudah kuat, ya kita dukung tanpa ya mencemarkan ya juga kita, dan tanpa mengurangi perjalanan rohani kita sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kita menerima yang terbaik. Ini, saudara-saudaraku, biarlah Tuhan yang tolong kita. Sedikitnya kita sudah mengerti apa posisi keselamatan bukan dari perbuatan kita. Keselamatan itu adalah yang Tuhan kerjakan pada kedatangannya yang pertama. Tapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah memilih yang terbaik dan memberikan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kita mau datang kepada Tuhan.